Halo Sobat Codingers, kenalkan saya Muhammad Burhanul Batiar, lebih kenal dipanggil Burhan. Saya adalah salah satu mahasiswa di Universitas Ahmad Dahlan dengan program studi Informatika Fakultas Teknologi Industri. Oke, di sini aku akan menjelaskan sedikit tentang motherboard Asus ROG Strix B650 gaming. Oke. Pada awal mulanya motherboard ini ditemukan oleh Steve Jobs dan Wozniak. Oke. Dari cara kerja motherboard tersebut, yakni motherboard Asus ROG Strix gaming B650 gaming ini adalah motherboard yang berbasis chipset B650 yang dirancang untuk mendukung prosesor Intel Core generasi ke-10 dan ke-11 serta perangkat keras untuk gaming yang digunakan untuk bermain game. Nah, kemudian ada beberapa komponen dan cara kerja dari motherboard tersebut. Yang pertama adalah soket CPU. Motherboard ini memiliki soket CPU yang dilengkapi dengan soket CPU LGA 1200 yang digunakan untuk mendukung prosesor Intel Core generasi ke-10 dan 11. Dan yang kedua ada slot memori. ROG Strix B650 gaming ini memiliki slot memori yaitu DDR4 untuk RAM sistemnya. Dan kemudian yang ketiga ada slot PCLI. Motherboard ini juga dilengkapi dengan beberapa slot dari PCLI untuk menghubungkan kartu grafis, kartu suara, dan perangkat PCLI yang lainnya. Kemudian yang keempat ada port A or O yang terdapat beragam port yang digunakan untuk menghubungkan perangkat seperti keyboard, mouse, monitor, dan perangkat USB yang lainnya. Yang kemudian kelima ada namanya konektivitas penyimpanan. ROG Strix B650 ini biasanya dilengkapi dengan port SATA dan dan M2 untuk menghubungkan perangkat penyimpanan seperti SSD dan HDD. Kita dapat menginstal perangkat penyimpanan ini untuk menyimpan sistem operasi dan data. Dan kemudian yang keenam ada koneksi jaringan. Motherboard ini biasanya memiliki port Ethernet gigabit untuk koneksi internet kabel serta dukungan WiFi jika dilengkapi dengan kartu jaringan nirkabel. Dan kemudian yang ketujuh ada audio. Motherboard ROG Strix B650 ini memiliki komponen audio berkualitas tinggi dan port audio untuk menghubungkan perangkat audio eksternal seperti speaker ataupun headphone. Dan kemudian yang ketujuh ada kedelapan ada kontrol BIOS atau UEF. Kita dapat mengakses BIOS atau UEFI atau antarmuka firmware motherboard untuk mengatur berbagai pengaturan sistem termasuk overclocking, urutan boot, dan konfigurasi perangkat keras lainnya. Biasanya kita dapat mengakses ini dengan menekan tombol tertentu saat komputer dinyalakan. Nah, yang kemudian yang ke-9 ada namanya RGB lighting. Oke, RGB lighting. Motherboard ini memiliki sirkuit daya yang kompleks untuk mengatur pasokan daya ke semua komponen. Ini termasuk regulator tegangan untuk CPU dan komponen lainnya. Oke, itu adalah beberapa komponen-komponen yang ada dalam motherboard ROG Strix B650 gaming ini.
Kemudian cara kerja secara umumnya yaitu motherboard ROG Strix V650A Gaming ini adalah sebagai pusat penghubung yang diintegrasikan semua komponen perangkat keras komputer yang memungkinkan komunikasi antar CPU, RAM, kartu grafis, perangkat penyimpanan, dan perangkat lainnya untuk menjalankan sistem operasi dan aplikasi dengan baik. Kita dapat mengontrol dan mengatur berbagai pengaturan melalui BIOS atau UEFI untuk mengoptimalkan kinerja dan kompatibilitas perangkat keras. Juga pastikan untuk merujuk ke manual motherboard dan dokumentasi yang disediakan oleh Asus untuk petunjuk yang lebih rinci tentang pengaturan dan pemeliharaan motherboard ini. Oke, demikian penjelasan yang dapat saya aturkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Burhanuddin pamit undur diri.